Baik, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Ya, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat semua kan ya? Sehat. Sehat, Bu. Terima kasih karena kalian sudah datang memenuhi undangan Ibu ke ruang BK ini, di mana hari ini berdasarkan hasil observasi Ibu dan hasil bimbingan klasikal yang sudah kita lakukan, masih ada permasalahan kalian terkait dengan masalah disiplin tata tertib. Ya, maka itu Ibu akan mengangkat topik layanan terkait dengan tata tertib di sekolah. Ya, nah, adapun tujuan dari konseling ini adalah untuk membangun kontrol diri dalam siswa sehingga bisa mematuhi tata tertibnya. Ya, nah dalam konseling ini kalian tidak perlu takut untuk mengemukakan pendapat kalian. Ya, jadi kalian harus aktif, kalian harus jujur berkata apa adanya dan tidak takut untuk semua informasi yang ada dalam kegiatan hari ini akan bocor ke orang lain. Ya, karena dalam konseling ini mengandung asas-asas di mana asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Dan kalian juga harus berjanji untuk tidak menyebarkan informasi yang kalian dapatkan pada kegiatan hari ini. Ya, apakah kalian sudah mau berjanji? Ya, Bu. Ya, Bu. Iya. Nah, untuk perkenalan, Ibu rasa tidak perlu karena kalian sudah kenal kan ya satu sama lain karena kalian sudah berada di satu kelas. Ya. Ya. Nah, untuk kegiatan hari ini, kalian sepakat waktunya mau berapa? Apa mau 1 jam pelajaran, 45 menit? Ya, Bu, boleh. Boleh, Bu. Ya, karena kalian sudah sepakat, apakah kalian sudah siap untuk ke tahap inti? Ya, Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Ya. Nah, karena kalian sudah siap, Ibu mau menayangkan sebuah video dulu ya. Silakan kalian tonton videonya, kemudian nanti bisa kalian simpulkan ya. Apakah sudah terdengar suaranya? Sudah. Ya, Bu. AM to the PM, PM to the AM. Beat up your PM, you just gotta hate them for. If I quit your PM, I still rock and save the phone. Udah, berhenti sini. Ke sini. Kenapa belum berangkat dan sini? Siang, Pak. Siang. Ini jam berapa nih? Tahu jam berapa? Jam 8, Pak. Ya sudah, itu. Ya. Dulu. Dari video yang tadi mungkin bisa kalian simpulkan terkait dengan kedisiplinan, di mana tadi kan sudah ada video itu tentang siswa yang bolos, siswa yang datang terlambat. Mungkin bisa kalian simpulkan videonya. Tadi videonya baru kelihatan setengah, Setengah Bu, ya? nggak full. Mau diputar lagi? Saya putar lagi aja ya. Ya, mungkin bisa setengahnya, Bu, diputar. Karena awal-awalnya sudah bisa tadi. Lah, dulu.
Tadi mana anaknya yang di kantin? Tolong saya kasih namanya. Bentar. Bentar gini. Oke. Tolong kalian ke ruangan saya. Sekarang. Saya tunggu. Masuk. Tadi kalian kenapa? Ngapain? Jam berapa? Kalian tahu? Ini jam pelajaran. Semua siswa dilarang di kantin. Ingat, jangan diulangi lagi. Kali ini saya ampuni kalian. Tapi lain kali, aku bisa. Oke? Yaudah, kembali kelas. Nah, untuk video yang tadi yang sudah saya putarkan, mungkin kalian bisa menyimpulkan apa yang ada dalam video tersebut. Mungkin salah satu, siapa yang bisa? Baik, Bu. Dari video itu saya lihat ada siswa yang datang terlambat, ada siswa yang pada saat jam pelajaran bolos ke kantin. Berarti kesimpulannya bahwa kita harus menghargai waktu, Ibu. Yang bisa saya dapat simpulkan dari video itu adalah menghargai waktu, di mana kesempatan atau itu tidak akan datang 2 kali, berarti hargailah waktunya. Baik, terima kasih atas jawabannya Rizka. Jadi kesimpulan yang dari video itu adalah terkait bagaimana siswa itu membolos, ya, di mana dia sering pergi ke kantin, datang terlambat, dan itu merupakan sebuah masalah kedisiplinan. Ya, nah tadi kan kalian sudah melihat nih videonya. Nah, kalian pasti pernah kan mengalami permasalahan terkait dengan yang persis sama kayak di video tadi. Nah, sekarang Ibu mau kalian mengungkapkan masalah itu. Misalnya masalah terkait kedisiplinan. Ya, mulai dari Winarni mungkin. Ya Bu, jadi permasalahan saya sering terlambat Bu datang ke sekolah. Saya juga kadang bingung, padahal saya sudah bangun pagi. Tapi kenapa ya saya tetap aja nyampe di sekolahnya siang, padahal rumah saya tidak terlalu jauh dari sekolah Bu. Tapi terlambat itu hampir setiap hari saya ulangi, meskipun kadang 5 menit, 10 menit, artinya saya tidak pernah tepat waktu nyampe di sekolah Bu, selalu molor. Itu permasalahan saya. Padahal jarak rumahnya dekat ya? Iya, tidak terlalu jauh Bu dari sekolah. Bangunnya jam berapa? Saya bangunnya jam 5:30 Bu. Oh, mungkin persiapannya yang lama ya? Iya, tidak juga Bu, tapi saya juga bingung. Kenapa saya bisa datang terlambat ya? Mungkin saya malas Bu ya. Nah, mungkin itu salah satunya. Ya, terima kasih Winarni karena sudah memaparkan masalahnya. Mungkin lanjut ke Suci untuk masalahnya. Ya Bu, mungkin permasalahan saya di sini banyak guru-guru atau teman-teman OSIS bilang bahwa saya tidak mematuhi aturan atau tidak disiplin dari cara berpakaian saya Bu. Padahal saya sudah pakai baju yang ya sudah mengikuti aturan Bu. Ya memang sih kadang rok saya di atas lutut Bu. Nah itu, nah aturannya seperti apa? Misalnya kan tadi dibilang di atas lutut, kan itu menyalahi aturan apa tidak? Ya rok saya kekecilan Bu, masa saya beli lagi? Nanggung Bu. Kekecilan apa dikecilin?
Ya begitulah Bu. Ya, terima kasih ya Suci ya karena sudah memaparkan masalahnya. Lanjut ke Dedi, silakan memaparkan masalahnya terkait disiplin. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya sering melakukan pelanggaran disiplin Bu, datang ke sekolah terlambat. Berapa kali udah terlambat dan sudah mendapatkan penanganan, dipanggil ke Paspibri, pembina OSIS. Terus di kelas saya sering mengantuk Bu, mengikuti pelajaran dari guru. Terus ada lagi masalah terkait dengan tidak memakai emblem di sekolah, celana dikecilkan. Itu juga menjadi poin itu Bu. Baik, banyak juga ya masalahnya ya terkait tata tertib ya. Ya Bu, banyak Bu. Iya, terima kasih Dedi karena sudah memaparkan masalahnya. Selanjutnya Rizka, untuk masalah terkait disiplinnya apa? Iya Bu, kalau saya pada saat jam-jam yang bikin ngantuk, biasanya saya izin ke kamar mandi tapi ke kantin Bu. Karena di kelas ngantuk, males belajarnya Bu. Oh, kamu izinnya ke toilet tapi ternyata ke kantin. Iya Ya, Bu, kabur. di kantin kamu belanja, apa diam aja? Beli minum. Beli minum habis itu nongkrong di sana, nggak balik ke kelas. Iya Bu, sampai pelajaran itu selesai. Iya. Ya, terima kasih Rizka karena sudah memaparkan masalahnya. Jadi, permasalahan kalian itu hampir-hampir mirip ya. Ada yang datang terlambat, tidak memakai pakaian sesuai dengan hari, kemudian bosan berada di kelas sehingga di kantin, seperti itu ya. Terkait dengan masalah kedisiplinannya. Nah, Ibu sekarang mau tanya nih, penyebab dari permasalahan kalian yang kalian alami itu apa sih? Ya, mulai dari Winarni, menurut kamu penyebab masalahnya itu apa? Yang pertama, kayaknya saya kurang dalam mengelola waktu. Padahal saya sudah bangun pagi, tapi tetap aja datang terlambat. Berarti kan di sana ada yang salah dalam pengelolaan waktu saya, Bu. Jadinya molor saya datang ke sekolah. Berarti manajemen waktunya ya yang kurang ya? Ya, Baik, terima kasih Winarni karena sudah memaparkan penyebab masalahnya. Kemudian Suci, penyebab masalahnya apa? Yang penyebab Kira-kira. masalahnya saya itu kurang kontrol diri Bu ya. Iya, Karena benar. pengen ngikutin tren, Gaya-gaya. keren, iya Bu, ikut-ikutan teman, akhirnya ya sering kena hukuman jadinya Bu. Iya, berarti belum bisa mengatur dirinya sendiri ya, berarti ya apa yang ada dalam diri sendiri ya. Iya. Baik Suci, terima kasih karena sudah memaparkan penyebab masalahnya. Kemudian lanjut ke Dedi, kira-kira apa menurut kamu penyebab masalahnya itu apa? Baik Bu, terima kasih. Kira-kira kalau menurut saya yang menyebabkan masalah ini terjadi mungkin karena saya tidak bisa mengatur waktu di rumah Bu. Yang mungkin begadang, tidur sampai larut malam, keluyuran, jadi datangnya agak terlambat ke sekolah. Terus kalau di sekolah sering ngantuk karena kurang tidur. Dan ajakan teman yang lain juga mengikuti gaya-gaya berpakaiannya, jadi itu dah tanpa menggunakan emblem, terus celananya diciutkan, dikecilkan gitu Bu. Baik, berarti di sini nggak bisa mengatur waktu dan tidak bisa mengatur diri ya, karena tidak bisa mengontrol diri ajakan dari teman gitu ya. Ya, baik, terima kasih Dedi karena sudah memaparkan penyebab masalahnya. Bisa dilanjutkan ke Rizka, silakan. Kalau saya mungkin motivasi belajarnya masih rendah, pemahamannya terhadap belajar itu masih kurang Bu, bahwa belajar itu penting. Motivasi belajarnya ya, berarti ya yang kurang ya. Iya Bu. Nah, baik, terima kasih kepada kalian karena kalian sudah memaparkan
penyebab masalahnya. Jadi bisa Ibu simpulkan di sini kalian kebanyakan yang tidak bisa mengatur waktu dan tidak bisa mengatur diri kalian, ya, dari pengaruh baik dari pengaruh diri sendiri maupun pengaruh dari orang lain. Ya. Nah, berarti itu rendahnya kontrol diri di kalian dalam mematuhi tata tertib. Ya. Nah, Ibu akan memberikan salah satu cara untuk dapat meningkatkan kontrol diri dari dalam diri kalian supaya bisa mematuhi tata tertib. Ya, salah satunya dengan teknik self control tentunya. Ya. Nah, adapun tahap-tahapnya, Ibu akan membantu kalian di mana jadi nanti pertama kalian yaitu membuat tujuan yang mau dirubah terlebih dahulu. Ya, misalnya tujuannya ingin meningkatkan kontrol diri untuk tidak datang terlambat ke sekolah, seperti itu. Nah, sekarang Ibu minta satu-satu dari kalian untuk mengungkapkan tujuan yang ingin kalian rubah. Ya, dimulai dari Bu Winarni. Tujuan yang ingin kamu rubah itu apa? Ya, terima kasih Bu. Jadi tujuan saya capai adalah ingin meningkatkan kontrol diri agar saya tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Seperti itu. Iya. Ya, terima kasih Winarni. Kemudian untuk Suci, tujuannya apa? Ya, tujuan saya mungkin sama dengan Winarni, Bu. Pengen meningkatkan kedisiplinan saya dengan cara mengontrol diri saya, Bu. Iya, baik Suci, terima kasih. Kemudian Rizka, tujuannya? Mungkin tujuan yang ingin kamu rubah. Tujuan yang ingin saya rubah berarti saya harus memahami apa sih belajar itu, terus manfaat dari belajar itu, sehingga motivasi saya untuk belajar, untuk ada di dalam kelas mengikuti pelajaran menjadi lebih baik, Bu. Iya, terima kasih Rizka. Kemudian silakan Dedi, silakan sebutkan atau jelaskan tujuan yang ingin kamu rubah itu apa? Ya Bu, tujuan yang ingin saya rubah, jadi adanya perubahan sikap, bisa mengatur waktu saya sehari-hari, terus bisa mengontrol mana ajakan teman yang positif, mana yang negatif, biar bisa mengontrol diri saya. Itu mungkin yang menjadi tujuan di awal. Iya, terima kasih Dedi, sudah bagus tujuannya di awal. Kemudian tahap selanjutnya, setelah kalian menentukan tujuan, kalian menentukan perilaku. Tadi kan sudah tujuan nih, sekarang kalian identifikasi perilaku kalian yang bermasalah. Tadi kan ada bilang tujuannya ingin meningkatkan kontrol diri untuk supaya tidak datang terlambat. Nah, perilaku bermasalahnya pasti datang terlambat ke sekolah gitu. Tadi kan sudah dijelaskan juga sudah permasalahannya ya, perilaku kalian bermasalah. Nah, kemudian kalian identifikasi perilaku yang ingin kalian inginkan gitu. Misalnya tadi kan datang terlambat gitu misalnya. Perilaku yang kalian inginkan adalah misalnya apa? Misalnya tidak datang terlambat lagi ke sekolah dengan cara menyetel alarm gitu misalnya. Jadi ke perilakunya sekarang yang Ibu ingin tahu apa gitu ya. Dimulai dari Winarni. Ya Bu, Ya. Jadi tadi karena tujuan saya ingin meningkatkan kontrol diri agar tidak datang terlambat, tentu saja perilaku yang saya inginkan ya tidak datang terlambat lagi. Mungkin caranya adalah saya kan sudah terbiasa bangun pagi, jadi dalam persiapan itu saya harus satset gitu, jadi tidak banyak bengong atau itu agar setidaknya saya tidak datang terlambat lagi karena jarak dari rumah ke sekolah juga tidak terlalu jauh, Bu. Jadi kalau sudah ada komitmen, saya rasa pasti saya bisa untuk ini dan juga ada kontrol diri, saya pasti bisa Bu merubah tingkah laku saya. Ya, baik sekali Winarni karena sudah tahu caranya ya untuk meningkatkan kontrol diri itu. Nah, kemudian Suci, perilaku yang kayak gimana? Perilaku yang ingin saya lakukan mungkin dari segi berpakaian, Ibu. Saya akan merubah pakaian saya. Kemudian saya tidak akan mengontrol diri saya untuk tidak ikut-ikutan teman ataupun ikut-ikutan tren sekarang. Kemudian saya akan memperbaiki cara berpakaian saya menggunakan baju ataupun rok sesuai aturan itu. Iya, bagus sekali Suci ya. Berarti sudah tahu apa yang harus kamu lakukan.
Ya, kemudian sekarang Rizka, perilaku yang bagaimana? Apa yang perilaku yang kamu akan lakukan? Perilaku yang ingin saya ubah itu adalah kebiasaan saya membolos, mungkin di mapel-mapel yang kurang saya minati dengan berarti saya harus meningkatkan motivasi saya belajar bahwa tidak hanya di beberapa mapel, tapi semua mapel kalau bisa diikuti dengan baik. Jadinya tidak ada niat lagi untuk membolos, Bu. Iya, bagus. Berarti sudah tahu ya perilakunya nanti seperti kayak gimana. Ya, sekarang Dedi, silahkan perilaku yang akan kamu lakukan. Ya Bu, terima kasih. Jadi perilaku nanti yang bisa saya latih, yang bisa saya lakukan ke depannya mungkin jam tidur saya diatur Bu. Jangan sampai tidurnya pagi jam 12 ke atas baru tidur, jadi bangunnya agak susah dan nanti pada saat mengikuti proses pelajaran kan agak ngantuk jadinya di jam-jam awal itu. Jadi itu dah mungkin jam tidurnya lebih awal, terus kalau ada ajakan teman untuk keluar saya tolak dulu, saya pentingkan dulu komitmen saya agar tidak datang terlambat. Begitu juga untuk merubah sikap nanti mengikuti aturan yang lain di sekolah. Itu Bu. Baik, baik, bagus sekali Dedi. Di mana kamu sudah bisa untuk menentukan perilaku dan juga bisa membuat keputusan berarti ya. Karena kalau misalnya ada ajakan dari teman, kamu sudah bisa memilah yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Ya. Nah, setelah kalian menentukan tujuan perilaku perilaku yang ingin kalian rubah, kalian bisa menggunakan tahap-tahap self control yang lainnya, ya, yang akan Ibu jelaskan. Jadi, tahap-tahap self-control itu ada 3, di mana yang pertama adalah self-recording atau pencatatan diri, di mana nanti kalian akan mencatat perilaku kalian yang positif dan perilaku yang negatif dalam seminggu. Ya, jadi misalnya di hari Senin, kalian melakukan perilaku yang baik yang kayak gimana selama hari Senin, itu dicatat. Kemudian, perilaku buruk apa yang kalian lakukan di hari Senin sampai hari Sabtu, itu nanti kalian membuat sebuah diary. Ya, kemudian yang tahap kedua adalah evaluasi diri, di mana setelah kalian membuat catatan itu, kalian mengevaluasi mana perilaku yang paling sering kalian lakukan dari perilaku baik maupun perilaku buruk dalam seminggu itu. Nanti kalian beri rating dari nomor angka 1 sampai angka 10. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah memberikan reinforcement, ya, memberikan penguatan, atau itu penguatannya bukan bisa berupa hadiah aja ya, tetapi bisa pujian ke dalam diri kalian. Kalian bisa bangga karena kalian sudah mampu untuk mengontrol diri kalian. Ya. Nah, sejauh ini ada yang kalian tanyakan untuk tahap-tahap self controlnya? Ada? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Ya, tentunya kalau tidak ada, tentunya kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan satu kali pertemuan ya anak-anak, karena ini butuh latihan-latihan nanti. Ya, kalian buat self recordingnya, kalian mengevaluasinya, tentunya itu tidak bisa dilakukan dalam satu hari. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan lembar kerja yang sudah saya berikan untuk kalian. Ya, nanti saya akan memberikan lembar kerja kepada kalian terkait dengan tahap-tahap yang akan kalian lakukan terhadap self control tersebut. Ya. Ya Bu. Ya, Bu. Sebelumnya ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Nah, jika untuk saat ini jika tidak ada pertanyaan dari kegiatan ini, apa sih yang bisa kalian simpulkan dari awal sampai akhir? Bisa mungkin satu orang memberikan kesimpulan dari kegiatan hari ini? Ya, Bu. Ya. Ya, jadi yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini yaitu mungkin untuk meminimalisir perilaku-perilaku saya tidak baik seperti datang terlambat, itu bisa meningkatkan kontrol diri saya.
agar tercipta dan terbentuk perilaku yang lebih baik, seperti saya bisa datang ke sekolah tepat waktu, seperti itu Bu. Iya, baik sekali Wirnarni. Jadi kamu sudah bisa mengambil hikmah dari kegiatan konseling ini ya, dengan cara meningkatkan self control dirinya kalian semuanya ya. Nah, karena waktunya juga sudah habis, jadi sebelum kegiatan ini Ibu akhiri, Ibu akan memberikan lembar kerja yang seperti yang Ibu bilang tadi. Jadi nanti kalian isi itu lembar kerjanya seperti diary ya. Nanti kalian catat itu selama seminggu. Nanti di pertemuan berikutnya Ibu akan bahas. Selain lembar kerja tersebut, juga Ibu akan memberikan lembar kerja terkait pemahaman materi yang sudah kita bahas tadi. Ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi? Tidak? Tidak, Bu. Tidak. Nah, karena kita tadi mengawali dengan doa, jadi sekarang kita akhiri juga dengan doa ya. Ya, silakan. Mari kita sebelum kita mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti kegiatan hari ini dengan aktif, dengan antusias, dan kalian juga sudah terbuka terkait permasalahannya. Ya, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Silakan kalian balik ke kelas ya. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.